Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadlilah dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 2021073009. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan presentasi hasil artikel yang telah saya buat dengan judul Upaya Pemanfaatan SDA dan SDM guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Yogyakarta. Baik, yang pertama kita masuk pada pendahuluan. Kesejahteraan itu tercermin pada tingkat perekonomian seseorang. Nah, tingkat perekonomian desa ini masih tergolong rendah dibanding dengan tingkat perekonomian pada masyarakat perkotaan. Dengan acuan Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul, indeks pembangunan manusianya masih rendah di bawah 80. Di mana Kabupaten Kulon Progo sejumlah 75,46 dan Kabupaten Gunung Kidul sejumlah 70,96. Lalu pada slide yang selanjutnya yakni kajian teori. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama yakni mendorong perekonomian. Perekonomian itu akan tumbuh ke arah yang lebih baik apabila sumber daya alam dan sumber daya manusianya mampu untuk memenuhi dan juga mengelola kekayaan alam. Nah, yang kedua yakni kesejahteraan masyarakat. Apabila hal di atas yang saya maksud adalah sumber daya alamnya memenuhi dan sumber daya manusianya mampu mengelola secara sempurna, maka hasil yang didapatkan adalah masyarakat yang sejahtera. Lalu pada slide hasil dan pembahasan, strategi pertama yang dapat kita ambil untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan memajukan kesejahteraan mereka yakni dengan kerajinan tangan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya masyarakat desa itu jauh lebih terampil daripada masyarakat yang tinggal di perkotaan. Nah, di daerah Kecamatan Meyudan ada industri kerajinan tangan yang bernama Tunggak Semi yang telah berdiri sejak tahun 1965. Industri ini membawa perubahan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar karena industri ini telah menampung para sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus, yakni menganyam bambu. Nah, keahlian khusus ini menghasilkan peluang pendapatan. Lalu pada slide berikutnya yakni wisata alam. Seperti yang kita ketahui bahwa Yogyakarta merupakan pilihan kedua para turis mancanegara saat datang ke Indonesia. Yang pertama adalah Bali dan yang kedua adalah Yogyakarta. Nah, dilansir dari berita Kompas dan Tribun Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul telah menarik wisatawan sebanyak 34.501 orang dan Kabupaten Kulon Progo telah menarik wisatawan sebanyak 107.641 orang untuk mengunjungi destinasi wisata yang mereka punya saat libur Lebaran kemarin. Nah, hal ini jelas berpengaruh positif terhadap tingkat perekonomian warga sekitar yang telah berhasil mengelola wilayahnya untuk dijadikan tempat wisata. Lalu yang ketiga adalah industri kuliner. Siapa sih yang nggak suka wisata kuliner, ya kan? Nah, industri yang berkembang pesat saat ini salah satunya juga adalah kuliner selain wisata. Nah, terlebih Yogyakarta itu sudah ikonik ya dengan oleh-oleh khasnya yakni bapia patok, lalu makanan tradisionalnya yakni gudeg. Nah, tak sedikit ya yang wisatawan berlibur ke Yogyakarta itu untuk mengunjungi industri kuliner tersebut. Nah, bisnis ini jelas sangat menguntungkan bagi masyarakat Jogja untuk semakin maju dalam mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan mereka. Lalu pada slide berikutnya yakni kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini apabila sumber daya alam itu mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia dan sumber daya manusianya juga bisa ikut andil dalam mengelola kekayaan alam kita, maka perekonomian ini akan menjadi lebih baik disusul dengan kesejahteraan masyarakat yang juga meningkat. Nah, terlebih saat ini itu zaman sudah modern, akses internet dan sosial media itu sangatlah mudah. Jadi hal tersebut mempermudah branding akan suatu produk ya. Tidak ada lagi hambatan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah pedesaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.